Di minggu ketiga ini saya tertarik untuk mengajar sebuah judul tema. Sebagai judul khotbahnya adalah Living Beyond Average atau hidup melampaui rata-rata. Living Beyond Average, hidup melampaui rata-rata. Ada banyak orang puas dengan apa yang mereka miliki, bukan karena dia telah mencapai titik yang Tuhan sampaikan, tapi karena dia tidak berani bermimpi besar. Karena kata orang kalau berharapnya tinggi nanti jatuhnya sakit. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab Bapak Ibu, maka saudara akan menemukan yang kita jumpai tentang Tuhan di dalam Alkitab pertama kali adalah bukan Tuhan juru selamat, bukan Tuhan penyembuh, bukan Tuhan penebus, tapi Tuhan pekerja, Tuhan pencipta. Firman yang keluar pertama kali di dalam Alkitab bukan berjalanlah, bukan bangkitlah, bukan keluarlah, tapi jadilah. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah benda-benda cakrawala dan seterusnya. Dari hal tersebut kita mengetahui bahwa dia adalah Allah yang bekerja. Dia Allah yang bergerak. Makanya Kejadian 2 ayat 2 mengatakan demikian. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, iya. Ketika berhentilah ia pada hari dari segala pekerjaan yang telah, sama-sama bilang sama saya, pekerjaan. Siapa di sini yang sepakat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang menciptakan tidak setengah-setengah? Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang excellent? Katakan Bapak Ibu bisa perhatikan tidak matahari. Matahari di set up oleh Allah sedemikian rupa. Tidak kejauhan dari bumi, tidak kedekatan ke bumi. Bisa ngerti maksud saya? Kalau matahari kejauhan maka bumi akan kedinginan. Kalau matahari kedekatan maka bumi akan jadi Bekasi. Matahari masing-masing satu. Saudara, Allah tidak... Saudara pernah lihat kapan matahari terlambat terbit? Gak pernah. Matahari department store sering. Saudara pernah lihat kapan malam terlambat? Never. Bulan dan bintang begitu spesifik. Seluruh warna binatang, warna tumbuhan, warna alam, warna laut dan seterusnya. Begitu perfectly there. Excellent. Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Lihat tubuh saudara dan saya. Bagaimana Allah bisa menciptakan. Lihat saudara tahu tidak? Ini nggak penting sih, tapi jadi penting. Saudara tahu nggak? Kecoa bisa hidup tanpa kepala seminggu. Tahu apa enggak, bos? Ya jawab dong, Bambang. Jadi kecoa akan tetap hidup ketika kepalanya putus. Yang bikin dia mati bukan karena nggak punya kepala, tapi karena kepalanya nggak ada, jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum. Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan kita so excellent. Kuping di sini, dia nggak pernah ciptakan satu di sini, satu di sini. Mata dan seterusnya excellent. Makanya kita perlu mengerti, Bapak Ibu, bahwa Allah adalah Allah yang excellent. Allah yang kalau kerja nggak setengah-setengah. Coba bilang kiri kanan saudara, lu jangan setengah-setengah. Kok nggak ada yang bilang sih? Di bulan suci Ramadan ini harus nurut saudara. Bapak Ibu, ada 4 types of work. Dalam bahasa Indonesia bekerja itu sama. Bekerja. Tapi dalam terminologi teologi bahasa Inggris, kata bekerja itu ada 2. Yang pertama job, yang kedua work. Dalam terminologi teologi, job is something you do to pay the bills. Job is something you do to pay the bills. Pay letter, Shopee letter, ASIU letter, alligator, dan ter. Tetapi bahwa work is something you love. Work is something yang you have passionate, desire. Bapak Ibu, kesukaan kita. Saya nggak pernah stres nyiapin khotbah. Karena itu panggilan saya. Saya happy. Saya nggak pernah stres nyusun khotbah. Saya happy. Saya nggak pernah stres konseling jemaat. Geregetan, gemes sering. Karena nggak berubah-berubah gitu. Tetapi saya nggak pernah stres dalam melayani. Kenapa? Karena this is my desire, my passion.
Ada orang cuman sampai di level job. Udah dimaki, udah dihina, gak keluar-keluar. Kenapa? Nanti bayar apa? Kerja bangun pagi, berangkat kantor, muter begitu aja. Dapat gaji, baru nyampe gajinya, somehow gajinya punya sayap. Terbang cepat lagi. Dan seterusnya. Ada 4 tipe pekerjaan dalam Alkitab. Yang pertama adalah 4 types of works. Yang pertama adalah work against God. Bekerja, melakukan pekerjaan atau sesuatu yang melawan Tuhan. Contohnya Tante Lucifer. Bekerja melawan Tuhan. By the way, neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan ikut-ikut iblis. Amin. Yang kedua, yang pertama adalah work against God. Yang kedua, work without God. Bekerja tanpa Tuhan. Bekerja, kerja keras, hasilnya semak duri. Makanya ada filsafat yang terkenal, orait labora. Kerjakan yang kamu doakan, doakan yang kamu kerjakan. Bekerja tanpa berdoa sombong. Berdoa tanpa bekerja omong kosong. So, langsung on aja lah. Work without God. Yang ketiga, work for God. Bekerja untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan. It is good. Tapi ini bukan panggilan utama kita. Panggilan utama kita adalah work with God. Bekerja bersama dengan Tuhan. From the very beginning, Allah ciptakan Taman Eden. Yang mengelola siapa? Adam dan Inul. Gagang telepon itu loh. Adam dan Hawa. Dari awal Allah mau bekerja sama. Makanya Alkitab katakan 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan demikian. Karena kami, 2, 3, ya. Karena kami bangunan Allah. Work with God. Tuhan bukan cuma pengen work for God. Tapi dia mau work with God. Your business do with God. Your family do it with God. Amin. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. 3, 2, ya, apapun seperti untuk, bukan untuk. Artinya in everything you do it excellent. In everything you do, lakukan dengan terbaik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu kasih yang terbaik. Saya harus memberikan yang terbaik. Katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan selalu kasih yang terbaik, excellent. Banyak orang bingung membedakan apa itu excellent dan apa itu perfectionist. Excellent dengan perfectionist 2 hal yang berbeda. Excellent adalah high standard that can be met with effort and persistency. Excellent adalah standar tinggi yang bisa kita lakukan dengan usaha dan keuletan. Tapi perfectionist adalah impossible high standard that cannot be met. Sebuah standar yang gak mungkin dicapai. Excellent adalah mistake are normal. Kesalahan itu biasa. Proses dari pembelajaran. Tetapi perfectionist zero room. Gak ada room untuk yang namanya kesalahan. Makanya hari ini jangan pakai kata excellent untuk memakai kalimat perfectionist. Karena perfectionist hanya milik Tuhan. Amin. Allah yang sempurna aja kasih kita ruang buat bertumbuh, betul tidak? Berikutnya lagi, perfectionist menghargai proses bukan hanya hasil.
Excellent. Tetapi perfectionist, Bapak Ibu hanya menghargai hasil. Excellent, goalsnya flexible, adjustable. Tetapi perfectionist, rigid, nggak bisa. That's it. Saya sengaja membawa ini biar saudara tahu. Excellent dengan perfectionist, dua hal yang berbeda. Lalu Pak Pendeta, apa itu perfectionist? Gampangnya begini. Apa itu excellent? Mohon maaf saudara, maklum belum buka puasa. Apa itu excellent? Excellent is just doing the best that you can with what God places in your hand. Bahasa bayinya begini. Melakukan sebaik mungkin yang kamu bisa dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kamu. The best you can. The best you can. Bukan melakukan terbaik yang orang lakukan. Tapi melakukan terbaik yang bisa kau lakukan. Saya sampai dalam inti khotbah saya. Banyak orang ributin tentang yang namanya excellent. Kita hidup di marketplace, betul tidak? Orang banyak jualan jasa, produk, betul tidak? Saya mau tanya, kalau saudara pergi ke hotel bintang 5 sama hotel yang gak ada bintang, saudara mengharapkan treatment yang sama apa beda? Kalau saudara turun dari hotel bintang tanpa bintang, mobilmu gak dibukain pintunya, kamu marah gak? Karena saudara udah nebak. Tapi kalau saudara turun ke hotel bintang 5, mobilmu gak dibukain, saudara marah gak? Marah, karena saudara berharap hotel bintang 5 punya the higher standard, betul tidak? Saudara pergi ke barang-barang high end, tas itu tuh, kremes. Saudara masuk, bahkan yang buka pintu aja nunduk. Walaupun dia tahu saudara gak punya uang. Dia nunduk pura-pura kaya ini orang gitu. Masuk, saudara pilih tas. Orangnya pakai sarung tangan kan. Gak pernah belanja di situ ya. Pakai sarung tangan. Dia bawa pelan-pelan kayak jinakin bom. Betul gak? Tapi kalau saudara pergi ke diskon akhir tahun. Up to 80% yang di keranjang tuh. Yang semua orang boleh. Betul gak? Semua orang boleh megang, gak tahu tangannya bisa ngapain. Terus saudara lihat nih, peluk. Saya nanya sama pelayannya, ada nomor ini gak? Apa jawabnya? Cari aja di situ. Karena murah. Masa depan adalah milik mereka yang bukan jualan produk doang. In any area, at a church level, dalam dunia bisnis, dalam dunia olahraga, future belong milik mereka yang rela melakukan apapun with the excellent, yang terbaik. Betul apa tidak? Saya pakai jas, the best I can. Saya pakai rambut, ya pasti udah dari sananya ada. The best I can. Saya nyiapin khotbah, the best I can. Dan jemaat tahu, ini pendeta kasih yang terbaik apa enggak. Karena saya boleh teriak kayak apapun, tapi kalau saudara gak merasakan something dari Tuhan, percuma. Yang pertama, apa itu excellent? Apa caranya? Bagaimana cara untuk kita menjadi excellent? Sudah siap untuk diberkati? Yusuf ditaruh di mana aja, dia tetap bersinar. Daniel, raja berganti. Kita tahu ganti presiden, ganti menteri, betul tidak? Tetapi Daniel budak, raja 3 kali berganti, prime ministernya tetap Daniel. Apa yang membuat Daniel Yusuf berbeda? Karena mereka punya the spirit of excellence. Jangan ngomong gini, udah kamu orang Kristen, di kantor kamu satu-satunya Kristen, tapi kerja malesnya minta ampun. Giliran dipecat dibilang, mentang-mentang aku Kristen. Enggak, lu on. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencapai the excellent. Don't settle for average. Jangan settle untuk biasa-biasa saja. Mediocre spirit akan menyenangkan di masa sekarang, tapi menyusahkan di masa depan. Tapi excellent spirit akan menyusahkan di depan, tapi menyenangkan di belakang.
Bahasa gampang begini. Pilihlah pilihan yang sulit hari ini. Agar pilihanmu di depan lebih mudah. Amin. Kalau saudara punya the spirit of mediocre, maka saudara akan melakukan segala sesuatu setengah-setengah, pemalas, pokoknya cari alasan terus, ngeluh. Sekarang nyaman. Tetapi nanti kalau ada pemecatan, saya jamin nomor kamu ada nomor 1 di situ. Tapi kalau kamu do excellent dari sekarang, do the best you can. Jangan jadi orang, jangan punya mimpi jadi orang nomor 1. Cukup lakukan the best you can. Karena ketika kamu melakukan the best you can, maka nomor 1 akan menjadi bagian dalam hidupmu. Amin. Makanya don't settle for average. Matius 5 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang dan memuliakan Bapamu yang di mana? Kata perbuatan yang baik dalam bahasa Yunani menggunakan kata kalos yang artinya better, yang artinya beautiful, yang artinya excellence, yang artinya outclass, yang artinya harmony. Kata kalos. Jadi orang akan glorify our God ketika mereka, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menunjukkan excellency. Saya banyak ketemu sama beberapa orang besar di bangsa ini. Satu kesamaan yang saya temukan sama mereka. Apa Pak Pendeta? Mereka kalau janji sama saya, kemarin saya ketemu sama orang jam 5 janjian. Saya udah datang jam 5 kurang, dia nyampe jam 5 dia WA. Orang-orang besar yang saya ketemuin gak pernah terlambat. Never. Kalau mereka terlambat, mereka WA saya. Gideon, maaf, saya terlambat. Ada kecelakaan di depan. Orang excellent. Tapi kalau kita kan excellent versi kita beda. Janjian jam 5 di telepon. Udah di mana? OTW nih. Padahal masih tidur. Nggak tahu OTW yang mana itu saya nggak ngerti. Yang ingin saya sampaikan sama saudara. Bahwa excellent. Saudara tahu kisah Michelangelo? Pelukis lukisan langit-langit di Kapel Sistina. Ini gambarnya. Ini adalah lukisan tentang kejatuhan manusia dalam Alkitab. Kejatuhan manusia dari kitab Kejadian. Tentang kebutuhan akan penebusan. Ada kurang lebih 300 figur dalam lukisan ini. Menurut buku yang saya baca, ada orang datang mencari Michelangelo di daerah ini. Dia panggil, Michael, where are you? Dan yang menarik, Michael sedang berada di pojokan lukisannya yang tidak kelihatan oleh lampu. Dan Michael sambil pegang kuas, melukis yang di pojokan. Dan ditanya sama orang, ngapain lukis di pojokan? Nggak ada yang lihat, ini aja fokus ke sini. Saudara mau tahu apa jawaban Michelangelo? Manusia nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Dalam konteks ini, mari kita lihat ke depan saudara. Ya saudara bisa mengerti maksud saya. Alkitab katakan Allah adalah Alfa. Allah adalah Omega. Allah Alfa dan Omega. Dia di luar waktu, dia di atas waktu. Dia tidak di dalam waktu. Makanya apa yang urgent bagimu belum tentu urgent bagi Tuhan. Saya perlu disclaimer dulu, tulisan saya nggak bagus. Jadi tolong jangan ngelatawain. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di sini anggap aja TY. Yang ketawa. Menjanjikan kita manusia. Kasih rambut dikit. Menjanjikan kita jadi kepala bukan ekor. Kita naik bukan turun. Di sini Allah berjanji kamu jadi CEO. Ada seorang CEO. Pura-pura menjadi pengemis. Tapi saya mau tanya. Kalau dia males, M. Kalau dia tukang ngeluh, N, ngeluh. Kalau dia pemalas, P. Sama aja nih, M, N, P sama. Saya mau tanya. Tuhan sanggup gak jadi CEO? Sanggup. Jangan bilang enggak. Udah ngaco teologi kita kalau bilang enggak.
Tapi kalau dia jadi CEO, Tuhan jahat. Karena anak buahnya akan maki-maki. Yang batalin jalan Tuhan bukan Tuhan, tapi kita. Saya selalu bilang, makanya dalam istilah teologi ada istilah yang namanya supra natural. Yang natural itu our job. Ke kantor, kerja, melayani, bangun pagi dan sebagainya. Yang bisa kamu kerjakan, do it. Yang supra atau supra, motor. Yang supra itu urusan Tuhan. Promosi, naik pangkat, dapat berkat dan sebagainya. Itu belong to God. Tapi banyak kita yang ini gak lo kerjain, ini yang lo sibukin. Kita minta diangkat, kita minta dipromosiin, kita minta bos kita sayang, kita minta dapat target. Tetapi ke kantor males, bangun telat, main TikTok dulu, tower monitor ketua. Kondisi lagi gacor, ketua. Anggota mau lapor. Udah ketawa aja Bu, jangan tahan-tahan. Supra natural. Banyak orang Kristen, Tuhannya excellent, orang Kristennya gak excellent. Saya pernah ketemu pengusaha yang sampai kapok terima pegawai Kristen. Saya tanya, kenapa kapok punya pegawai Kristen? Alasan mulu Pak. Orang bukan Kristen gak banyak alasan. Makanya saya selalu bilang sama saudara, orang dunia fokusnya ke hasil. Mediocre spirit fokusnya ke hasil. Tetapi excellent spirit fokusnya ke dampak. Apa bedanya dampak sama hasil? Hasil adalah sementara. Yang excellent hari ini 10 tahun excellent gak? Dulu Bapak Ibu kirim surat 3 bulan. Betul gak? Baru nyampe. Sekarang kirim surat 3 bulan dimaki kamu. Betul gak? Dulu foto 3 hari, betul tidak? Woi, jawab dong. Hasil, makanya orang hasil itu adalah Bapak Ibu keuntungannya dia. Mobil, rumah. Makanya seringkali musuh terbesar kita adalah keberhasilan kita di masa lalu. Kalau udah dapat hasilnya, stop. Tapi dampak berbeda dengan hasil. Dampak adalah Bapak Ibu, dampak adalah bersifat luas dan kekal. Dampak adalah pengaruh yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan. Dampak gak berhenti ketika kita mendapat hasil, justru terus maju. Bahasa sederhananya begini, bahasa bayinya saudara. Hasil adalah apa? Hasil adalah tentang apa yang kita dapatkan. Rumah, mobil, pekerjaan. Hasil adalah it's all about me, myself, and I. Tetapi dampak, hasil adalah apa yang kita dapatkan. Dampak adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Saya akan mundur jadi pendeta kalau khotbah saya, hidup saya sudah tidak lagi berdampak. Saya nggak ngejar jadwal. Percaya deh, kalau kamu punya kualitas, kamu gak cari kerjaan. Kerjaan yang cari kamu. Dari pagi sih orang tepuk tangan denger itu. Cuman di sini yang kedua, develop deep and genuine commitment. Excellent Bapak Ibu gak terjadi begitu saja. Excellent itu bukan kasih karunia, no. Excellent itu adalah sebuah disiplin rohani. Excellent adalah sebuah disiplin, visi yang jelas dan komitmen. Saya menemui Bapak Pendeta Gilbert, videonya dari zaman saya belum melayani sampai hari ini, videonya terus dilakukan. Mau pergi kemanapun ada video renungannya. Itu yang namanya disiplin. Excellent adalah bukan fokus hari ini. Tidak terjadi semalaman. Kolose 3 ayat 22 dan 23. Sudah diberkati amin? Ya, kita baca 3, 2, iya.
Apapun juga, ayat 23, apapun juga perbuatlah dengan seperti untuk, bukan untuk siapa. Makanya dari ayat ini kita mengerti excellent akan muncul ketika kita menyadari bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kamu bukan kerja buat bos kamu. Tapi kamu kerja buat Tuhan kamu. Ada orang di gereja excellentnya minta ampun, tapi di kantor anjurnya minta ampun. Makanya kita perlu mengerti bahwa hasil itu bisa menipu. Sama-sama bilang sama saya, hasil bisa menipu. Mobil bisa dari hasil korupsi, rumah bisa hasil dari Gunung Kawi. Bisa nggak? Saudara kok ketawa kenapa? Pelaku korban. Tetapi karakter atau dampak gak bisa nipu. Saya tanya sama saudara karena waktu saya gak banyak. Bukan saya mau dipanggil Tuhan. Ada 2 tokoh di Alkitab. Namanya Yusuf. Dan yang kedua namanya Simson. Tahu Simson? Aku yang lemah tanpamu. Darimu, bila semua. Udah stop. Saya mau tanya, kalau secara logika, mana lebih kuat, Yusuf atau Simson? Siapa yang mengalahkan dengan keledai, tulang keledai kering membunuh 1000 orang? Siapa yang membuka pintu kota gerbang dan menghancurkan kota gerbang itu? Siapa yang udah diikat, dibutain, tapi dia peluk pilar-pilar, hancur orang Kristen semuanya mati? Siapa yang mengalahkan banyak musuh orang Israel? Secara kasat mata, manusia senang sama Simson. Ini talenta. Gila ya, nyanyinya bagus ya. Gila ya, suaranya keren. Baru shalom, orang udah nangis. Karena keinjek. Mari jujur. Kita kan senang jadi kayak Simson. Apa-apa bisa kita sikat. Tapi di mata Tuhan, Yusuf lebih hebat. Simson mengalahkan orang di luarnya. Tapi kalah sama diri sendiri. Ya. Yusuf gak pernah bunuh orang. Di penjara diem aja. Difitnah diem aja. Dilupakan diem aja. Gak boleh ngomong. Makanya hidup orang Kristen gak enak. Gak boleh bales. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bagi orang Batak, Ambon, Papua, Manado, sebelum tangan nyampe di sini, kaki so masuk. Jujur aja lah, apalagi saya orang Batak, Batak Tulen. Gak boleh balas, dapat ayat diam, gak boleh balas. Dapat ayat diam, gak boleh balas. Tapi abis-abisan dibully. Kok jadi curhat? Mari kita lanjut. Saya tahu banyak saudara datang cuma ngeliat, gue mau lihat Gideon gimana hari ini. Don't worry. Tuhan di belakang saya terlalu kuat. Terlalu hebat. Don't worry. Thank you for your concern. Thank you for your prayer. But don't worry. Ada Tuhan. Pada akhirnya kebenaran tetap kebenaran. Walaupun tidak ada yang mengetahui atau membelanya. Lanjut. Mana lebih kuat, Yusuf apa Simson? Tapi mana yang lebih dihormati Tuhan? Karena di mata Tuhan, karakter lebih penting dari talenta. Talenta membuat kamu dikenal orang. Karakter membuat kamu dikenal Tuhan. Tumben. Ini tepuk tangan yang tidak pernah saya duga ini. Ya. Yusuf, Tante Poti godain dia. Cup, boleh jauh dengan tante Cup. Nyanda tante. Shh,
Omnya ndak ada di sini cup. Mari cup, bahu geltorang cup. Aduh jangan tante, jangan. Yusuf takut Tuhan. Itu Yusuf. Jangan lepaskan. Itu Yusuf. Kalau saudara kan, jangan lepaskan. Yusuf digoda tante Poti, Yusuf lari. Simpson gak ada yang goda, dia yang lari ke perempuan. Dengar baik. Dengar baik. Saya bicara dari hati saya paling dalam. Karunia tanpa karakter akan membunuh kamu. Saya ulang lagi. Karunia tanpa karakter akan membunuh kamu. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, jangan buru-buru pengen di atas. Karena di atas itu anginnya kenceng. Gak enak. Lagi di bawah nikmatin lah. Dasar menentukan ketinggian. Dasar menentukan ketinggian. Bangunan 1 lantai dengan bangunan 10 lantai. Pondasinya sama apa beda? Karena semakin tinggi bangunan, semakin dalam pondasinya. Jadi kalau saudara pengen dipakai Tuhan tinggi-tinggi, sabar. Karena dia sedang membangun pondasimu. Orang lihat rumahnya udah jadi karena 1 lantai dia. Kamu belum jadi-jadi, mungkin Tuhan mau bangun kamu 10 lantai. Saudara kalau lihat bangunan-bangunan di Jakarta. Awalnya kan kelihatan gak ada apa-apa, betul tidak? Di atas gak ada apa-apa. Karena tanya toko bangunan, tanya semua arsitek. Yang paling susah itu bangun pondasi. Yang paling susah itu bangun kedalaman. Saya mau tanya. Sumber daya alam yang paling mahal di atas bumi atau di bawah bumi? Di bawah bumi karena biayanya mahal. Makanya ketika Tuhan mau pakai seseorang, makanya Tuhan bangun pondasinya. Orang gak lihat, orang gak tahu, tetapi di belakang layar Allah bekerja. Makanya sebuah kebodohan membandingkan panggilanmu sama panggilan orang. Sebuah kebodohan membandingkan hidupmu sama orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Talenta membuat Simpson dikenal orang. Tapi di mata Tuhan, Yusuflah yang dihargai Tuhan. Saya selalu bilang semakin tinggi orang dipakai Tuhan, semakin kencang anginnya. Karena Tuhan lebih peduli bukan apa yang kita punya, Tuhan lebih peduli tentang siapa kita. Makin gak jelas tulisan saya. Tuhan gak peduli mobilmu apa. Tuhan gak peduli jabatanmu apa. Tuhan gak peduli kamu nasabah prioritas apa. Tuhan gak peduli apa yang kamu punya. Tapi Tuhan peduli siapa kamu di hadapan Tuhan. Selalu saya bilang, terutama anak-anak muda, dengar baik. Sabar. Jangan buru-buru pengen kaya. Sabar. Batik tulis sama batik pabrikan, mana lebih mahal? Mana lebih cepat? Kalau beli pabrikan langsung pakai kan? Langsung pakai batik. Awal-awal orang tepuk tangan, gila pakai batik, keren. Kamu duduk aja nungguin. Orang lagi batik gitu. Tapi ketika udah jadi, gini loh. Makanya jangan bekerja untuk tepuk tangan orang. Di dunia yang haus validasi ini, jangan cari validasi. Saya berkali-kali diundang sama TV. Untuk ini, untuk itu, untuk ini. Saya bilang saya pendeta, bukan artis. Ngerti? Karena kalau pendeta jadi kayak artis, lalu siapa pendetanya? Bisa nangkap gak saudara? Sambil saya undang tukang batik. Yang ketiga, yang terakhir, go to the extra mile. Go to the extra mile. Do more than what is expected. Beri dari apa yang diharapkan. Jangan kayak orang dunia. Disuruh 1, 1. Disuruh 2, 2. Disuruh stop, stop.
Do extra mile. Mari kita baca ayatnya. Matius 7 ayat yang ke-41. Saya akan segera selesai. Matius 7 ayat yang ke-21. 3, 2, ya. Matius 7, 41, 3, 2, ya. Dalam Alkitab, tradisi Yahudi, orang Romawi diberikan kuasa untuk membawa orang Yahudi, menyuruh membawa barang mereka selama sejauh 1 mil. Mereka boleh, kurang lebih 1,6 kilometer. Kalau saya tanya sama Google. Tetapi Yesus bilang, kalau orang Romawi minta kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Apa maksudnya? Do extra mile. Do extra mile. Saya lulus S2 teologi, saya ambil S3 teologi. Kenapa? Saya masih muda. Saya mau belajar lagi. Sebelum kejadian negara api menyerang, saya sudah daftar postgraduate doktoral. Udah daftar di luar negeri. Mau ambil postdoktoral. Istri saya tanya, sekolah mulu dasar orang Batak. Jangan sebut-sebut suku. Kenapa? Karena saya tahu tugas saya nyiapin diri soal kesempatan Tuhan. Banyak orang berharap dapat kesempatan, tapi gak punya kesempatan. Banyak orang punya kemampuan, gak punya kesempatan. Banyak orang punya kesempatan, tapi gak punya kemampuan. Soal kesempatan Tuhan pasti kasih. Tapi pertanyaannya, kamu punya kemampuan tidak? Halo? Gereja Glow Fellowship Center ngundang saya khotbah di sini. Walaupun ini bukan saya gembalakan, saudara boleh dengar khotbah saya tadi pagi di tempat saya melayani dengan sini. Gak saya kurang-kurangin. Karena kenapa? I do excellent. Saya lakukan terbaik yang saya bisa. Saya gak peduli khotbah pendeta lain. Karena itu bukan my battle. Saya fokus sama panggilan saya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, do extra mile. Do extra mile. Mari kita lihat ke dalam kisah di Alkitab. Saya mau foto ini ya bakal jadi mahal karya nanti. 10 tahun ke depan dijual mahal loh ini. Ini pohon orang. Ya gitulah ya. Ini pohon orang. Ini benihmu baru segini. Terus kamu lihat dia. Mau bilang gila ya, kamu udah hebat ya. Mulai lebaymu. Dia mau. Padahal sebelum jadi ini, dimulai dari ini. Gak apa-apa hari ini pegawai kontrak. Gak apa-apa hari ini jaga toko. Gak apa-apa hari ini you are nobody. Gak apa-apa kamu dari orang miskin. It's okay. Lahir miskin bukan salahmu, mati miskin salahmu. Betul gak? Karena kita gak bisa pilih kita lahir di keluarga apa. Tetapi dalam kehidupan kita diberikan kesempatan yang sama. Kalau engkau setia melakukan dengan yang terbaik, do excellent. Lihat gak dilihat orang, diperhatikan gak diperhatikan orang. Just do the best you can. Lakukan yang terbaik dari sebuah kebiasaan menjadi sebuah habit. Dari habit jadi karakter, membentuk sebuah nama baik dan seterusnya. Tanpa engkau sadar pohonmu akan jauh lebih besar. Saya nggak tahu ini apa tapi udahlah ya. Daud dipercayakan 2-3 domba. Sebelum dipercayakan jadi raja Israel. Tuhan lihat dari mana? Dari sini bos. Domba, saya gambar domba ya. Lebih mirip anjing ya. Tetapi dalam 2-3 ekor domba ini Daud setia. Barang siapa setia dengan perkara kecil. Tanpa kesetiaan di sini nggak akan ada ini. Dengar baik. Tanpa kesetiaan di sini nggak akan ada ini. Jangan mimpi Tuhan percayakan mobil Innova, motor aja nggak lo rawat.
Jangan mimpi rumah pribadi, kontrak di rumah orang aja lo sembarangan. Jangan mimpi punya pengikut yang banyak, pengikut 1-2 aja kamu remehkan. Jangan mimpi punya gaji 3 digit. Gaji 1 digit aja gak setia sama persembahan, gak setia sama istri, gak setia sama rumah tangga. Sebelum Tuhan mempercayakan promosi, Tuhan mau lihat orang itu setia gak sama perkara kecil. Ya, sebelum saya dipercayakan mimbar Glow Tamin Residen yang besar ini, di gereja Mega Church ini, saya melayani di sekolah-sekolah yang ongkosnya lebih besar daripada persembahan kasihnya. Daud di sini bertahun-tahun latihan ketapel. Ini botolnya dia tarik, yang kena dombanya. Daud, aduh udah 3 tinggal 2 lagi, kata Daud, gimana nih? Dan ketika Daud mengalahkan Goliat, ada ototnya. Ini lebih mirip yang di samping jalan yang gini-gini. Tahu kan? Yang di pinggir, yang di tangan gini. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud tiap hari latihan. Itu ketapelnya nggak laki, nggak kebetulan. Itu dari kesetiaan. Bahkan Daud mulai dari apa? Disuruh bapaknya gini, antar dulu lunchbox, makan siang, MBG. Bener kan? Antar dulu makanan ke abangmu di medan perang. Coba kalau Daud bibirnya maju. Betul nggak? Tapi Daud apa? Dia setia anterin kotak makan. Bagi orang pekerjaan biasa. Tapi bagi Tuhan, Tuhan bilang oke. Promosimu tiba, kata Tuhan. Dari anterin lunchbox, Daud lihat Goliat. Daud bilang, siapakah orang tidak bersunat ini? Berani menghina barisan Allah yang hidup. Daud ketemu Goliat. Goliat bilang ini, anjingkah aku, kau mendatangi aku dengan tongkat? Dan Daud bilang apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Pertarungan jarak dekat, pedang. Jarak menengah, tombak. Lembing, jarak jauh. Daud bilang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Keren, keren, keren. Keren. Dari nganterin lunchbox, pulang jadi pahlawan. Keren. Apalah nggak tahu lah inilah ya. Yang kecil dalam hidupmu, bila disertai Tuhan, bisa menjadi perkara besar dalam kemuliaan nama Tuhan. Besok pagi berangkat kantor, jangan bilang I hate Monday, tapi I love Monday. Pagiku cerah. Gak usah dilanjutin. Saya berdoa buat saudara agar the spirit of excellence ada dalam setiap orang percaya di tempat ini. Kita tutup Alkitab kita berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita.